Survivor, salam jumpa kembali di YouTube channel Asian Survivor. Kali ini kita sedang dalam proses panen semangka atau memantau melihat bagaimana warga transmigrasi SP6 ini sedang panen semangka. Dan ini sepertinya hari kedua panen semangka di lahan yang kemarin kita liput, pertanian dengan sistem drip irrigation atau irigasi tetes. Luar biasa. Ada Pak Rahman yang memiliki lahan ini dan dikelola bersama Pak Subur, asal Jogja, dan ini adalah sepertinya panen perdana beliau. Ini ada jenis semangka inul. Terus di sana ada semangka yang bulat-bulat sana. Saya nggak tahu apa nama semangkanya. Kita langsung ketemu sama pembelinya juga dan ketemu sama warga-warga yang membantu beliau, sekaligus juga sang pemilik lahan alias juragannya, yaitu Pak Rahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ada Pak Tumilan juga di sini. Ada kan? Mantap. Dan Bapak juga. Pak, saya ingat Bapak kayaknya pernah saya liput tanam cabai kemarin Ya, kayaknya. enggak salah dulu. Tapi kayaknya Bapak sempat pulang ke Jawa atau gimana Pernah kemarin? Pernah juga orang tua, Mas. Jadi kenapa tuh Pak? Kemarin sempat bisa dibilang maju lah pertanian Bapak. Bapak sinten Pak? Agus. Pak Agus ya, Pak Agus. Terus kenapa terpikir untuk pulang gitu kemarin? Jenguk orang tua, Mas, sama nyekolahkan anak di Jawa. Oh, lalu kemudian datang lagi dan saat ini sedang upayakan apa Pak Agus di sini, Pak? Ya, kemarin tanam semangka juga, terus ya tanam baltik juga. Tanam semangka sistemnya drip irigasi juga tuh? Belum, karena irigasi ini masih masuk ya di bawah Rahman ini. Oh gitu. Ya, yang pertama uji coba nih Pak Rahman ini. Terus Bapak lihat gimana dari drip irigasi ini, menjanjikankah? Ya. Lebih potensial kah atau gimana? Ya, intinya lebih mempermudah untuk dalam kita membudidaya semangka ini, dalam arti pemupukan maupun pengocoran, Mas. Jadi lebih irit tenaga lah, seperti itu bahasanya. Dua hal itu paling penting dalam semangka, Pak ya? Iya. Oh, kalau pestisida bisa. Kalau pestisida disemprotkan atau disemprotkan. Tapi semprotkan. Iya. Kalau pemupukan ini kalau lewat drip irigasi ini lebih mudah. Terus kebutuhan air dalam pembesaran buah ini juga harus cukup. Makanya kalau pakai drip ini lebih maksimal gitu loh, Mas. Baik. Jadi Luar biasa. Jadi ada terinspirasi juga Pak untuk melakukan hal yang sama, Pak? Kalau nanti ada modal, rencana juga seperti itu. Setelah ngobrol-ngobrol sama Pak Rahman, berapa modal sih yang dikeluarkan Pak dari mulai proses instalasi tandon, pipa, pengairan dan sebagainya, kira-kira berapa? Kemarin saya tanya tuh 14 itu masih kurang lagi katanya. Karena ini masih awal, kita tidak tahu realnya berapa. Cuma globalnya kalau 14 juta ada ya, Mas ya. Tapi itu kan sebagai modal awal, dan itu untuk keselanjutannya itu bisa lebih murah kan Pak ya? Maksudnya nggak perlu lagi setel, itu kalau sudah terpasang bisa berapa kali panen gitu kan Pak ya? Iya, intinya kalau sudah modal pertama itu bisa tanam 3 atau 4 kali itu masih aman. Oh. Artinya karena ini profil ini awet juga, terus Iya, selang iya. drip itu juga awet. Oke, baik. Untuk lebih jelas lagi kita ngobrol sama Pak Rahman ya langsung Oh, ya iya, Pak ya, silakan, Pak Agus. Oke. Nah, ini kebetulan juga ada Pak Tumilan yang sepertinya sedang menikmati semangka tetangga ini ya. Gimana Pak? Semangka tetangga lebih manis atau gimana ceritanya Pak? Ya kalau menurut teman-teman tuh lebih manis semangka tetangga. Baik Sobat Survivor, ini saya lihat kok ukurannya ada yang 70. Ada yang, oh ini masih ngitung Pak Rahmannya ini, nggak boleh diganggu dulu nih, masih ngitung hasil panen ini. Nanti baru kita ajak ngobrol-ngobrol. Ini Pak Tumilan, ini kok ada yang kecil. Kemarin saya lihat besar-besar loh waktu kita ngecek perdana itu. Ini sudah panen kedua ya? Udah, yang besar-besar kemarin sepertinya udah dibawa ke kota. Oh, Ya ini, Pak Rahman kemarin. Ya, ini sortiran kedua atau gimana Pak? ini sortiran kedua yang kelas B-nya. Oh gitu. Kalau yang untuk A-nya sudah kemarin semua diangkat. Ini juga masih ada sisanya, ini yang grade A-nya. Oh gitu. Oh ini masih sebagian ada grade A-nya di sini Pak ya? Iya. Pengirimannya ke Tarakan atau ke Tanjung Selor saat ini Pak? Ini semua dibawa ke Tanjung Selor semua. Karena di sana butuh ya Pak ya? Ya, karena Tanjung Selor kebetulan sekarang sedang kekurangan stok. Iya, jadi lucu Pak, kemarin saya beli di toko buah, katanya semangkanya itu dari Tarakan. Saya malah curiga itu datangnya juga dari SP6B atau SP6 itu Pak ya? Tuh, bisa jadi. Luar biasa Pak Rahman. Jadi Pak Rahman kebetulan ada peran serta pemerintah di proses drip irigasi yang diterapkan ini Pak ya? Ya, Ini kita nggak ganggu dulu deh Pak, ini bagian penting karena ngitung-ngitung. Jadi mohon maaf ini saya nggak ganggu dulu beliaunya. Biarkan proses berjalan, sedang proses penimbangan nih Sobat Survivor.
sudah jelas sekali di sini tuh semangka-semangkanya. Kalau di lahannya Pak petani belimbing alias Pak Tumilan ini nggak tertarik untuk tanam sejenis Pak? Berapa? Nggak, Pak Tumilan. Ya kalau tertarik sih tertarik, waktu yang belum bisa untuk apa namanya. Tapi lahan tetap ada Pak? Ya, Di bawahnya pohon belimbing itu atau gimana? enggak, sampingnya tuh kan yang masih hutan tuh ada sih punya kita. Oh, yang belum masih- tergarap. belum tergarap. Pak subur ya Pak ya? Pastinya kalau di sini baru tanah awal pembukaan subur. Mantap, luar biasa. Nah, ini sobat survivor kita bisa lihat ini. Tuh, proses panennya luar biasa. Jadi warga sedang melakukan penyortiran dan pemanenan di lokasi ini. Luar biasa. Oh sudah, ini gemetaran. Ayo. Oh, sudah mau makan. Ini yang inul ya Pak ya? Ya. Bagus. Sudah pada anu ya, meredek ya. Bisa ya makan dulu ya. Baru lanjut ya. Mantap. Total berapa ton semuanya Pak Agus? Iya. Yang sudah itu kan 6,5. Terus ini berkisaran ada 1,5 ton mungkin ya. Jadi total ada Atau mungkin sampai berapa? Ya kalau total sekitar 9 tonan lah kalau semua lo ya. ya semua. Dari yang non sampai yang biji ini kayak inul ini kan. Yang kita main size kalau yang kena grid aja sudah 7 ton 8 kintal. Itu yang grade A-nya ya. Yang grade A ini tinggal grade B, terus Dan ini juga grade C sama inul. Inul kok lebih murah lagi harganya. Biasanya inul ini berkisaran di harga 4.000 sampai 5.000. Oh, berarti sanggup lah saya beli nanti 2 3 biji nih kalau Oh begitu. sanggup, sampan 1 kintal juga boleh. Janganlah bawa mobil motor Scoopy, gimana mau bawa banyak. Iya. Iya, kalau ini yang grade B aja masih kena sekitaran 6.000 karena ini yang A-nya 8.000. Biasanya tengkulak ini selisihnya 2.000. Kalau untuk C biasanya C ini di bawahnya lagi. Kalau ini 6.000 paling ini ya 5.000. 5.000 sampai 4.000 samalah biasa dengan inul. Segitu kurang lebihnya, Mas. Oh, gitu. Jadi sekali tanam ini ya sekitar kalau 75 atau 80 juta mungkin tembus lah. Wah, syukurlah ya berarti sudah 70-an bisa juta. memutar modal lagi nih. Ya. Bahkan kalau perlu membeli lahan lagi gitu. Jadi kalau semangka itu 3 bulan dari persiapan lahan, semai sampai panen itu 3 bulan. 3 bulan ya. Ya. Dan yang paling banyak itu memang dipupuk ya Pak ya. Iya, karena pupuknya ini enggak mau kalau pupuk Mas. Intinya Pupuk murah-murah. iya yang murah-murah. Dia mintanya yang cantik-cantik. Seperti NPK 1616. Iya, gitu ya. 16 terus pakai KNO, MKP, terus KCL juga, terus ya kayak Vertipos, ya semacam itulah. Intinya setiap petani punya trik masing-masing. Yang penting intinya kita mengejar hasil. Mudah-mudahan trik berbeda tapi hasilnya kalau bisa Lebih tinggi. begitu. Kalau Pak Agus sudah selama bermukim di transmigrasi ini pernah satu kali periode itu dapat berapa ton Pak paling tinggi Pak? Kalau saya nanamnya ndak bisa langsung banyak Mas karena kemarin tuh terkendala modal. Setelah kita tinggal dari Jawa itu kan jadi hutan kembali. Saya buka sedikit-sedikit, jadi mungkin 3 pack, 4 pack gitu ya bisa sampai 3 ton, 3 ton setengah. Oh, Yang kemarin itu dapat sekitar 6 ton setengah lah yang kemarin oh, total. mantap Itu luar yang biasa. mau lebaran kemarin tuh. Apanya? Boleh, boleh tahu. 15 menit lagi. Gulai itu apa? Oh, gulai. Gulai Wah, kambing. berarti saya bisa ikut juga nih. Oh boleh. Ternyata beliau di sini adalah Pak KUPT-nya sekaligus jadi inspirator buat warga-warga lainnya. Jadi ini dalam proses hitung, ini sambil menunggu gulainya mateng katanya ini. Jadi sambil apa namanya nimbang yang inul nih Pak Agus ya.
Iya, saya nggak bisa ngobrol sama Pak Rahmannya dulu, jadi Bapak yang bisa mewakili Pak Rahman dulu. Ini kan beliau lagi ngitung-ngitung nih. Tuh. Luar biasa. Jadi sudah di lahan udah nggak ada Pak Rahmannya? Sudah habis. Sudah habis. Luar biasa. Nah, tapi nanti kita akan tetap memperlihatkan dari udara bagaimana lahan setelah dipanen. Ya sayang sekali sih sebenarnya kemarin ya kita liput Pak ya. Kita lihat bagaimana dari udara lahan semangka yang beliau kembangkan. Dan Pak Agus biasanya kalau setelah panen itu lahan bisa ditanami kembali itu berapa lama jangka waktunya Pak? Bisa minimal 2 minggu sampai 3 minggu Mas. Jadi kita nunggu akar ini kering dulu. Jadi seperti ini sama beliau yang merawat ini langsung disemprot pakai herbisida. Setelah itu kering nanti dikumpul dibakar untuk mencegah perluasan jamur, perkembangbiakan jamur yang ada di daun ini. Nah, itu maksimalkan hasil, nanti nunggu kering baru diolah lagi atau ditambah pupuk dasarnya lagi seperti itu Mas. Baru nanti siap tanam. Berapa kali berturut-turut baru harus rotasi dengan tanaman yang lain biasanya untuk semangka? Semangka itu tergantung petaninya Mas. Kalau petani ini ndak mau rotasi biasanya sampai 4 kali tancap baru dirotasi bisa. Tapi ya itu semakin sering ditanam untuk pupuk ini ya harus semakin banyak yang ditabur gitu Mas. Oh gitu. Karena otomatis ke unsur hara tanah ini kan berkurang terus. Kalau tidak disuplai dengan pupuk yang seimbang nanti hasilnya juga menurun seperti itu. Selain pupuk kimia yang super premium digunakan untuk semangka, ada juga nggak sih Pak untuk olahan awal atau apa namanya istilahnya ya organik seperti kotoran ayam mungkin atau sejenisnya? Ada Mas, cuma di sini karena kita sulit untuk organik, sebenarnya bahan organik banyak, cuma kan sebelum diolah seperti rumput-rumput itu juga bisa jadi organik sebetulnya. Cuma yang paling bagus itu kalau ada sebenarnya kotoran binatang atau kotoran ternak kan. Yang ada sekarang ini kambing masih sedikit-sedikit itu bisa kita manfaatkan, tapi kita cari yang mudah seperti pupuk organik yang kemasan pabrik itu kan sudah ada. Seperti yang diterapkan Pak Rahman kemarin ini, untuk organiknya ini habis 4 karung yang dipakai waktu Kotoran ayam Pak? Bukan, itu pupuk organik yang dari Petro. Granul ya? Ya granul. Oh. Ya kalau intinya yang mudah kita dapat aja lah Mas, apa gitu. Yang penting kita manfaatkan yang ada gitu. Iya. Dan ini sudah selesai ditimbang, siap untuk ditaruh lagi gitu ya. Mantap. Dan apa namanya, ini kan Pak Rahman beruntung mendapat dukungan dari pemerintah. Bapak tahu nggak sih seperti apa dukungan pemerintah khususnya dari Dinas Pertanian kemarin sampai ada yang mendatangi kemarin untuk kegiatan panen bersama itu Pak? Ada bantuan dukungan di infrastruktur nggak sih? Kayak seperti itu. Pengairan. Aduh, jauh. Jauh ada mikrofonnya soalnya. Gimana Pak Rahman? Ya tentunya ada dukungan dari pemerintah untuk sebetulnya untuk sarana produksi pertanian untuk hortikultura terutama semangka itu sebetulnya ada, seperti halnya yang pada musim lalu itu terjadi di SP6B. Jadi itu ada bantuan saprodi berupa bibit, kemudian pupuk dan juga bibit-bibit yang lain selain semangka seperti itu. Tapi kebetulan kalau yang untuk di lahan saya sendiri itu menggunakan sarana produksi pertanian mandiri. Oh Seperti gitu. itu, ya. Wah, untuk warganya Pak Rahman sendiri selaku KUPT sini warganya dapat ini juga dukungan untuk program tanam jagung sekian juta hektar seluruh Indonesia itu Pak? Ya betul, dapat itu juga dapat jagung, tapi kebetulan kalau di SP6 ini lahan apa namanya yang untuk jagung belum ada. Oh. Ini kita sekarang sedang fokus ke oplah, optimasi lahan dan juga apa namanya brigade pangan yang ada di SP6. Persiapan Jadi, tanam padi ya Pak ya? Ya, jadi sekarang sedang fokus semua kan sesuai dengan instruksi Bapak Presiden. Jadi kalau untuk musim ini dan tahun ini kita fokus ke tanaman pangan khususnya padi karena kita bertujuan untuk swasembada pangan khususnya di Kalimantan Utara ini. Mantap Pak. Semoga sukses terus Pak ya sebagai KUPT terus menjadi inspirasi buat warga-warganya. Amin. Makin semangat untuk membuat lahan-lahannya bisa
seproduktif ini Sobat Survivor. Hampir 9 ton untuk sekali panen, dan tentunya ini sudah bisa memutar modal untuk persiapan tanam lagi, dan tentunya kalau misalnya dengan dana yang ada pun juga untuk membuka lahan baru pun bisa nih Pak Rahman. Luar biasa. Tinggal Pak Tumilan nih dari SP5 nih, kita tunggu aksinya nih. Selain sebelimbing apalagi nih Pak yang rencana mau dikembangkan dalam waktu dekat Pak Tumilan? Kalau saya insya Allah kopi. Oh, kopi. Out of the box ya. Kalau kopi dalam jangka waktu tertentu enggak mati Pak kalau kena air atau terlalu lembab tanahnya? Ya tergantung pengairannya, Pengairan. irigasinya. Karena kalau kopi ini yang sudah ada di SP5 itu, setahu saya di warga itu sudah apa namanya, yang sudah tumbuh itu tetap subur Mas. Oh. Padahal kalau umur itu ya, Terakhir 627. kalau yang umur 8 tahun ada itu sudah. Oh gitu. Artinya produktif ya. Itu jenis kopi apa sih Pak, kalau boleh tahu bocoran jenis kopi apa yang cocok? 67. Kalau di sana itu yang kopi apa itu? Kalau kopi Robusta, terus apa namanya satunya tuh? Dari Bika itu cocok semua sana Mas. Cocok semua ya. Wah, mantap. Berarti sudah ada yang produksi di sana Pak ya? Sudah. Di lahannya siapa Pak? Pak Sarmin itu juga ada. Sudah ada ya. Dan di lahannya, di lokasinya Pak Tumilan ini, Pak RT Tumilan ini ada juga yang sedang kembangkan ini Pak ya, apa namanya, bawang merah. Itu Di SP5A. Oh itu di SP5A, beda lagi? Beda. Nanti kita kalau mampir sana. Siap lah kalau itu Pak. Luar biasa. Jadi kalau Bapak lihat pertumbuhannya normal aja kah atau bagus aja kah dengan menggunakan sistem rumah kaca gitu? Ya kalau pengamatan saya sih untuk pertumbuhan tuh masih kurang lah. Karena mungkin terlalu apa ya namanya? Panas. Atau mungkin kurang sinar. Oh Tapi gitu. intinya itu untuk pencegahan penyakit yang paling Diutamakan. dominan. Oke, jadi kita penasaran nih, nanti kita lihat di sana. Ini masih proses penyortiran semangka di tempatnya Pak Rahman, didampingi oleh Pak Agus selaku gapoktan ya Pak ya? Pak Agus ini apa nih? Tukang guluk. Aja jujur lah Gus, terlalu jujur. Pak Agus ini masih saudara sama Pak Mariono nggak sih? Adik Mas. Serius, adik kandung? Bukan. Adik sepupu. Tapi beda lokasi kan Bapak? Bapak, beda ibu, beda bapak. maksudnya Bapak dari mana kalau Bapak? Kalau saya dari Ketenggalek, Mas. Oh dari Trenggalek. Kalau Pak Mariono kan dari Jogja. dari Gunung Kidul. Ya, dari sepupu jauh kita ini. Sepupu jauh sekali. Nah itu ada guru atau murid itu? Guru ini. Guru sedang. SMK SMP ya, Pak. Yang ada ini di Sabulum Menjiat. Oh sedang mau beli semangka katanya ya. Ya sing enak biasanya lo murah. Iya, tunggu jawabannya Pak Rahman, dibawa aja Bu gitu. Ya mantu lo Pak Rahman. Untuk murid Kak. Marah-marahin orang ini bahaya. Kasihan Pak Rahman nanti. Baik Sobat Survivor, jadi di sana ada Pak Subur sedang apa namanya? Itu sedang menyemprot persiapan untuk tanam lagi. Tetap semangat selalu, Asian. Nah, belum sampai di situ ya. Kita nih ada mau kasih lihat ini pipa penyiraman ini. Tuh, ini pipa penyiraman. Diambil dari sungai, sungainya ada di sana. Nah, ini ada sungainya. Nah, ini ada pipa apa nih? Masuknya air, intake-nya masuk ke dalam sana. Nah, sinilah rumah tempat Pak Subur menginap nih. Di sini. Terus di sini ada tempat pemompaan air untuk air masuk ke dalam sana. Tuh. Nah, disediakan fasilitas toilet juga nih, dilengkapi kemarin supaya lebih nyaman beliaunya. Tuh. Nah, ini ada intake-nya. Nah, yang unik di sini ya menggunakan prinsip hidrolik sehingga ketika pencampuran pupuk itu tidak ribet seperti itu. Dan ini ada pipanya masuk ke dalam
Dan ini adalah sistem drip irigasi yang diterapkan oleh Pak Rahman bersama Pak Subur selaku yang bertugas untuk merawat tanaman-tanamannya. Pak Subur sedang melakukan penyemprotan yang nanti dilanjutkan dengan pengolahan lahan kembali untuk penanaman. Demikian Sobat Survivor, cerita dari lokasi transmigrasi SP6, proses pemanenan dari lahan yang menggunakan teknologi drip irigasi, dan semoga ini bisa diterapkan juga oleh Anda di lokasi-lokasi yang memang kesulitan air, namun Anda bisa mengambil air dari sungai-sungai terdekat menggunakan pompa-pompa yang ada. Demikian cerita kita. Anda bisa terus menyimak YouTube channel Asian Survivor, berbagi cerita. Nah, ini ada ibu-ibu dari kelompok pengajian mana nih? Wah, hasil panennya luar biasa ini. Betul-betul tadi passwordnya dibawa aja ya Pak Rahman ya? Tapi lumayan banyak loh. Tapi kalau yang beli perempuan loh Mas, kalau laki-laki seperti sampan bayar. Ini kan lain. Ini kudu ngisor mau golek atu-atuan. Wah, itu sedang masih dalam proses timbang Sobat Survivor. Proses size ini Mas. Oh, size. Sambil ditimbang lah. Pak Agus, nanti lahannya boleh saya lihat juga lah berarti ya? Belum kalau sekarang Mas. Lah, kenapa? Masih buntu. Ya siapa tahu nanti Anu gini aja Mas. ada yang menjawab kebuntuannya Bapak dengan surat kayak tadi itu. surat cinta. Udah gede ya. Ini yang justru lebih manis ya Pak. Kenapa bisa begitu Pak Agus? Bisa dijelaskan kenapa semangka Inul yang berbiji justru, kalau bagi saya sih justru lebih manis gitu. Karena namanya Inul itu perempuan kan Mas. Jadi kalau senyum pasti manis. Tapi tidak seperti itu konsepnya. Jadi Inul ini memang dari varietasnya itu sudah manis mungkin Mas. Soalnya perlakuan antara Inul dan non ini sebenarnya sama. Ini kita pupuk pakai yang terakhir itu misalkan pakai KCL ya sama, perlakuannya sama. Tapi memang dari varietas mungkin lebih manis yang untuk Inul Dan seperti itu memang Bapak rasain juga memang lebih manis ya? Iya memang. Kalau yang tua betul itu emang manis sekali Mas. Nah, ini sudah manis semua karena sudah tua semua kan ini. Iya. Sudah mentok umurnya ini Mas. Ya kalau umurnya Pak Agus berapa Pak? Saya 40. Oh pantas makin manis ya. Semakin tua. Mantap, luar biasa. Kalau mau olahan adanya kacang tanamannya Mas. Bagus itu kacang tanah kan? Ya kacang tanah. Kacang panjang. Yang orang sekarang tuh kalau rapi tuh penanamannya. Tertata gitu kan. Oh. Tata itu Mas, tata betul. Wah, api. Yang jangan yang saya liput ada jagungnya itu bukan ya? Siapa punya yang sekitar sini ada jagungnya drone, saya naikin drone kemarin. Itu ini enggak Pak Darsito ini enggak? Enggak tahu sebelah sana kayaknya dia. Enggak tahu siapa punya. Oh, di situ kah? Apa situ? Di situ Itu yang punya. ada jagung. Ya mungkin ini orang. Oh. Ya lah, Pak. Kita ya.
Bye.